Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kurang lebih seminggu ini kita mendengarkan kabar yang cukup menyedihkan, yaitu ketika kita mendapatkan berita tentang kematian seorang diplomat muda yang bernama Arya Daru. Nah, kematian ini terus terang pastilah menimbulkan rasa sedih yang cukup mendalam bagi keluarga, untuk istri dan anak-anaknya yang kita dengar anak-anaknya itu masih kecil-kecil. Dan kemudian sekaligus ini menjadi tugas berat bagi pihak kepolisian. Akhirnya masyarakat pun mulai melemparkan dugaan-dugaannya, analisa-analisanya, dan juga mungkin bisa saja ada semacam penilaian-penilaian yang sifatnya memojokkan atau apapun lah itu. Karena memang kita tahu sendiri bahwa informasi yang kita punya saat ini itu sangat terbuka. Nah, kami sendiri terus terang tertarik mengikuti ulasan-ulasan atas kematian dari diplomat muda ini, karena tentu kita harusnya bangga mempunyai seorang diplomat muda yang kalau tidak salah dalam waktu dekat akan ditugaskan di Finlandia, dan ada beberapa pos-pos penugasan yang sudah dilalui yang mungkin saja itu berhasil. Dalam artian pastilah dia mempunyai karir yang cukup baik, kinerja yang cukup baik, sehingga Arya Daru ini mendapatkan promosi-promosi. Dia pernah bertugas di kedutaan Timor Leste, kemudian di Buenos Aires, di Myanmar, dan yang terakhir ini akan dikirim ke Finlandia. Nah, ini ulasan-ulasan yang kami dengar ini itu memang menjadi menarik, karena sekali lagi ini akan menjadi sekaligus tugas berat dan menjadi semacam kritik bagi katakanlah kepolisian yang mungkin selama ini kinerjanya itu dianggap tidak serius. Nah, kenapa kami katakan seperti itu? Tentu itu berdasar. Nah, kita tahu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang di sana diduga kepolisian seperti menutup-nutupi, seperti merekayasa. Nah, jadi kalau sekarang misalnya nanti ada ulasan-ulasan dan kecurigaan-kecurigaan kepada pihak kepolisian, nah ini memang menjadi sebuah konsekuensi bagi kinerja yang selama ini diperbuat seperti itu. Namun saya rasa pihak kepolisian tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung, karena sekali lagi tentu semua orang yang melontarkan kritik itu karena ingin adanya perbaikan. Nah, kembali kepada pokok persoalan tentang kematian Arya Daru ini, ada beberapa pengamatan-pengamatan atau analisis yang dilakukan oleh para pakar yang memang membuat kita sedikit agak bingung. Apakah misalnya ini kematian Arya Daru ini karena dibunuh atau karena bunuh diri? Nah, kami mendengarkan dengan begitu banyak pendapat dan menarik untuk disimak. Dan itu tentu selain memberikan pengetahuan juga bagi masyarakat tentunya. Nah, ini juga menjadi masukan lah nantinya bagi pihak kepolisian. Jadi memang kalau kita mendengar dari pengamatan-pengamatan itu, misalnya ada seorang kriminolog, ya, Ibu Hanifah Hasnah, yang berkata bahwa kematian itu menjadi tidak wajar dalam artian bahwa lakban yang dipakai itu adalah lakban yang bukan lakban biasa. Artinya itu lakban yang dipersiapkan begitu rupa. Nah, kalau sudah ada
perkataan dipersiapkan itu, jadi kemungkinannya adalah dia ini dibunuh gitu kira-kira. Walaupun tidak secara tegas dinyatakan itu dibunuh. Nah, kemudian misalnya ada kecurigaan kepada petugas dari kos yang digondang dia itu. Petugas itu kan dimintain oleh istrinya almarhum ini untuk mengecek, namun si petugas kos ini bukannya langsung dia menuju ke pintu daripada si korban almarhum, akan tetapi dia melewatkan saja. Lalu kemudian entah berapa lama kemudian dia baru kembali. Nah, sehingga ada istilah yang dipakai oleh mantan kabar reskrim Bapak Ito Sumardi, di sana ada blind spot. Artinya mungkin ada semacam keterputusan dari CCTV itu. Nah, kemudian ketika juga korban Arya Daru itu keluar untuk membuang sampah. Nah, kenapa ketika dia keluar membuang sampah itu, di luar itu tidak diambil atau tidak ada potongan CCTV-nya. Nah, hal-hal ini yang kemudian akan menimbulkan tentunya kecurigaan. Apakah pihak kepolisian tidak mengambil seluruh segmen-segmen dari CCTV itu untuk dikumpulkan menjadi alat bukti? Itu ada kemungkinannya seperti itu. Atau kemungkinan diambil tetapi tidak semua ditampilkan. Nah, ini kan semua dugaan-dugaan. Nah, itu sebabnya tadi di awal kami katakan hendaknya ini dijadikanlah semacam dorongan untuk lebih terbuka dan untuk lebih komplit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan ini. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, misalnya kenapa melakukan olah TKP itu sampai 2-3 kali. Nah, ini kan seperti menunjukkan bahwa di awal mereka melakukan olah TKP itu mereka tidak secara menyeluruh melaksanakan olah TKP. Padahal ketika peristiwa itu sudah lewat berhari-hari, segala sesuatu bisa terjadi di lokasi kejadian. Nah, kemudian ada pertanyaan dan ada yang meragukan apakah terhadap korban dilakukan visum di luar saja atau dilakukan otopsi. Nah, ini semua menjadi memuncak menjadi satu semua pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga ada kemudian orang mengatakan harusnya ini diekshumasi. Nah, kalau diekshumasi juga tentu punya konsekuensi, dalam artian di dalam tubuh korban tentu telah banyak terjadi perubahan-perubahan. Nah, kalau misalnya pada saat peristiwa itu atau ketika mayat itu diperiksa, harusnya misalnya diotopsi. Ketika diotopsi tentu masih lebih gampang untuk melihat dan meneliti apa yang didapati di dalam tubuh korban. Nah, akan tetapi kalau seperti ini tentu akan kemudian mengurangi fakta-fakta yang ada, yang terdapat di dalam diri korban. Namun begitu, apapun ceritanya, tentu kita mendorong bagaimana supaya aparat kepolisian dengan sungguh-sungguhlah untuk mengungkap kasus ini. Jadi tidak seperti yang dilontarkan oleh salah seorang pembicara di TV One, kami lupa tapi dipanggil Abah. Dia mengatakan jangan polisi hanya menuntaskan tapi tidak mengungkapkan gitu. Jadi makna ini pun bisa mempunyai banyak makna. Kalau dikatakan hanya menuntaskan, seolah-olah ya polisi itu yang penting selesai gitu, tetapi bukan terungkap. Padahal yang dibutuhkan adalah pengungkapan. Nah,
tampaknya Abah ini punya dasar juga. Ternyata dia mengatakan itu karena rupanya pada peristiwa Jessica dia juga sebagai saksi ahli, dan menurut dia ada beberapa potongan video yang ada beberapa potongan CCTV yang tidak ditampilkan atau tidak dihadirkan pada saat di persidangan. Begitu juga katanya dengan perkara Vina. Nah, jadi memang hal-hal yang seperti ini sangat kita harapkan agar institusi kepolisian ini memang sekali lagi tentu ini kita dorong karena kita mencintai kepolisian, dan juga kinerja atau upaya yang sudah dilakukan kepolisian tentu selama kurang lebih 1 minggu ini tentu patut juga kita apresiasi. Tapi sekali lagi, karena kita tinggal di negara Indonesia ini yang memang akhir-akhir ini hanya dihadapkan atau hanya disuguhkan dengan berbagai persoalan yang satu belum selesai, kemudian persoalan yang lain datang, sehingga kadang-kadang ada seperti keputusasaan lah seperti itu melihat fakta-fakta ini. Terutama tentunya kita sangat kasihan dan prihatin dengan keluarga Arya Daru yang telah ditinggalkannya. Jadi sekali lagi dari kami pun turut mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga almarhum. Terima kasih.